Ya, ini aku mau buka-bukaan ya di sini. Mungkin di forum lain mungkin nggak pernah aku cerita-cerita sama orang kan. Cuman ya kejadian ini udah lama sih. Nggak apa-apa lah ya untuk teman-teman ya yang motivasi kan. Jadi jujur aku pernah gagal nikah loh. Wow. Gagal nikah. Udah lamaran, udah foto private dan ya gagal kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama PGP Penting Nggak Penting Channel Podcast. Oke, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fikar Mehdi sebagai host di sini untuk podcast episode ketiga. Nah, mungkin di episode 1 kita udah podcast tentang Never Give Up, yang kedua juga tentang kisah susah kita menjadi penyanyi, dan yang ketiga ini apa? Coba. Nah, yang ketiga ini kita akan mengulik tentang hal terbesar dalam kegagalan sesuatu gitu. Yang terbesar ya guys. Yang mungkin kalau untuk kegagalan itu mungkin banyak. Cuma ada beberapa kegagalan yang sangat hal terbesar. Nah, dan di podcast saya kali ini, yang episode ketiga ini, saya akan membawa bintang tamu yang akan saya wawancarai. Mungkin masih dengan member PGP di PGP channel ini yang sama, yaitu Babang Rafa. Silakan. Apa Bang? Bang. Saya panggilnya Bang. Ya. Bang. Mungkin karena Udah tua. pada tua masih segar. Segar. Oke. Mungkin Bang Rafa boleh kenalkan dulu untuk para YouTube setia kita ini yang paling ganteng atau? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Araf Akbar. Panggil aja Bang Rafa ya. Bang Rafa. Bang Rafa. Udah itu aja. Udah itu aja. Usianya Pak? Usia? Nggak usah ya. baru 17 tahun. 17 tahun ditambah 10. Iya. Ya, hitung aja ya guys. Ditambah dulu. Masih kecil ada. Datang ke sini buat apa, Bang? Hah? Buat apa datang ke sini? Jual batagor. Jual batagor. Satu kursi Bang. Oke Bang, sekarang udah duduk di kursi panas. Ini panas ya? Panasnya pasti batu bara ya? Iya. Nah, mungkin udah siap mau ditanya-tanya di podcast kita season ketiga ini? Insya Allah siap. Siap. Nah, dengan tema ini adalah hal yang paling terbesar dalam hidup mungkin Babang ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke konteksnya, mungkin kita chat dulu ya. Mungkin banyak nih pertanyaannya mungkin nggak usah banyak lagi Bang ya. Ada beberapa yang mungkin ditanyain, ada beberapa yang nggak usah ditanyain. Perkenalan diri udah. Untung saat ini kesibukan Bang Rafa gimana? Kalau kesibukan sih masih sibuk kerja ya. Masih kerja aja. Belum diberhentiin orang. Kerjanya di mana Bang? Salah satu bank BUMN di Indonesia. Di Indonesia. Oh, bukan Bang. Hah? Bangunan. Oh, Bang bangunan. Bang. Udah lama di salah satu perusahaan? Alhamdulillah udah 3 tahun. Udah lumayan lama. Ada pengalaman suka duka dalam, mungkin udah lama nih? Iya. Banyak suka duka dia dalam kerja tuh paling ya kejar target sih. Target Bang Fer kan luar biasa. Udah mainnya udah MM. Oh gitu. Target ya guys. Oke. Target. Kalau untuk saat ini selain kesibukan kerja, mungkin ada kesibukan lain Bang? Hal-hal yang di luar gitu. Paling kesibukan main game sih. Main game. Main game lagi. Mungkin Abang ada channel game atau apa? Ada sih channel. Oh, ada. Ya, cuman boleh di-share. viewersnya dikit. baru. Itu baru. Itu baru beranjak. Boleh kalian kalau mau lihat YouTube-nya Bang Rafa ini, kalian boleh ada link di sini. Itu tentang game ya, Bang? Tentang game. Tentang game main. Selain hobi main game? Hobi mainnya anak orang itu. Hobi main hati orang enggak? Enggak sih. Mainin tapi dipertanggungjawabin. Hati. Oke. Enggak kayak bercanda. Jadi untuk saat ini Bang Rafa kerja dalam apa nih?
Usia udah muda, masih muda. Masih muda. Boleh kalau ingin taklap dengan Bang Rapa boleh follow IG-nya. Ada IG-nya apa Bang? Mungkin ada di atas ya. Oh di atas. Tolong ya diedit. Di atas di bawah. Di bawah Bang. Di bawah ya. Di bawah biasanya. ini. Ya, Oke. di bawah ini boleh tinggal cari aja. Oke, langsung aja Bang ya. Kesibukan hobi Bang, saya mau tanya. Hobi Abang apa? Tuh udah ditanya tadi. Apa? Main game. Main game. Oh iya udah ya. Aku aja yang jadi ini ya. Apa? Diubah. Maksudnya hobi lain Bang. Hobi paling kalau musik sih. Oh, musik. musik. Aku bisa nyanyi, cuman nggak pernah dipanggil orang ngejob. Gitu. Katanya abang ini dulu mantan boy band bener. Oh iya boy band. Dulu kan Smash kan ada aku. Tapi pada saat itu kan bertujuh. Bertujuh itu. Dulu 8. Dulu 8. Karena udah masuk aku yang Tereliminasi. Memang ganteng. Jadi tumbal. Memang ganteng. Oke, langsung saja Bang, kita masuk ke konteks saat ini. Iya. Tema kita kan ini hal kegagalan, hal yang terbesar. Mungkin dari Abang Rapa. Mungkin boleh diceritain dulu Bang, mungkin pada saat kita mungkin ada kegagalan, mungkin sebelum kegagalan mungkin ada keberhasilan. Mungkin keberhasilan Abang yang boleh diceritakan di sini. Boleh. Iya, Lemes aja lidahnya. Hah? Lemes aja lidahnya. Paling kalau untuk ini ya, untuk kegagalan yang aku rasain itu mungkin dari ini ya, karir dulu kan. Dulu kan nggak kebayang nih bisa kerja di bank kayak gitu kan. BUMN apalagi namanya udah. Dulu sempet sih jadi OB. OB pernah jadi Gimana? office boy di salah satu hotel ya. Oh, satu Hotel di Palembang kan. Itu waktu tamat SMA harusnya kan aku kuliahin. Cuman ya karena ada problem yang nggak bisa aku ceritain kan. Aku harus cari uang kayak gitu. Hidup kan harus tetap lanjut kan. Iya. Kita harus cari uang kayak gitu untuk lanjutin hidup. Nah dari situ aku sebenarnya sih kalau aku tahu jadi OB tuh nggak mau sih sebenarnya. Cuman kalau di hotel itu tuh bahasa OB tuh housekeeping. Ya. Aku nggak tahu kan. Ternyata housekeeping itu adalah OB gitu. Ini kerjaan kamu ini sapu, ini pel-pel. Housekeeping mbak ini. Iya housekeeping itu OB kalau di hotel. Oh itu. Bahasanya diubah. Iya diubah. Jadi ya jalanin kayak gitu kan. Hampir berapa ya? 2 mingguan aku jadi OB. Step by step. Step by step. Akhirnya diangkat terus kan. Jadi waiter, jadi bellboy kayak gitu. Step by step banget. Iya. Ini Bang, kita ceritain tentang keberhasilan Abang dulu. Keberhasilan untuk saat ini udah bisa ninja ya udah bisa kerja di salah satu perusahaan yang besar gitu, bank ya, BUMN. Mungkin dari awalnya tadi tuh jadi OB, mungkin step by stepnya gimana Bang bisa berhasil? Oh kayak gitu ya? Iya, itu dulu. Terus setelah aku kerja di hotel kan itu hampir lama sih, sekitar 4 bulan atau 5 bulan ya. Hotel bukan hotel bintang ya, hotel biasa sebenarnya. Ya aku jalanin aja kan, sambil mencari-cari pekerjaan yang lebih baik lagi kan. Tapi memang ya dulu kan aku tuh sempat ada pacar sih sebenarnya dulu kan, ya, masih cinta monyet SMA. Nah cuman waktu aku kan pernah nih jual batagor, pernah jual batagor. pernah jual Pernah. Itu aku lagi nyuci piring, ternyata mantan aku tuh sama cowoknya datang pakai mobil. Bang batagor bang, wah tuh gimana ya rasanya tuh malu gitu. Padahal dia dapat yang lebih baik dari kita kan. Cuman ya aku berdoa aja ya Allah apakah mungkin aku bisa berhasil kayak gitu kan. Apakah mungkin bisa kayak gitu. Tapi setelah aku jalan nih jual batagor, jadi OB di hotel kan, memang prosesnya tuh panjang, kita harus sabar kan. Dan pada akhirnya aku milih kuliah kan, karena aku telat udah setahun kan. Di 2012 aku masuk kuliah di salah satu universitas swasta di Palembang kan. Aku kuliah dan aku sabar, sembari kuliah kan cari-cari kerjaan juga kan kemarin itu kan. Alhamdulillah sudah lulus. Kalau boleh tahu kuliahnya ambil jurusan manajemen, fakultas ekonomi. Boleh ceritain sedikit pengalaman kuliah gimana? Pengalaman kuliah. Bisa ngambil jurusan manajemen gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini pengen kuliah, mungkin Abang bisa sharing gitu. Iya sih kalau pemilihan untuk jurusan itu kan aku nih searching dulu nih sebelum kuliah kan searching dulu orang-orang berhasil tuh apa sih sarjana apa sih kayak gitu kan. Kebanyakan aku lihat ekonomi kan. Ekonomi ya udahlah ekonomi aja lah, orang kan banyak berhasil tuh. Ada yang cari referensi. Iya ada yang cari yang langka kan, jurusan langka kan. Cuman itu tergantung pilihan kita sih, hidup kan ada pilihan kan.
Tapi alhamdulillah setelah aku laluin sulitnya di ekonomi, sulit sebenarnya ekonomi itu kan. Nah jadi aku milih jurusan manajemen dan itu passion aku sih memanajemenin. Passion. Iya, passion aku itu berhasil lah aku cari memilih itu berhasil, bisa dibilang berhasil sih ya pilih jurusan itu. Dan aku bisa menguasai kayak gitu kan. Apa sih gitu manajemen itu kan. Alhamdulillah kayak gitu sih. Nggak salah sih pilih jurusan kayak gitu. Benar-benar. Iya. Ya untuk teman-teman ya yang ada di rumah, kalau udah memilih jenjang karir untuk sarjana ya, itu harus sabar. Itu lama loh. 4 tahun ya, 4 tahun kadang lebih loh kalau kita males-malesan kan kayak kadang tuh SKS ya, lupa aku SKS itu nambah lagi kadang tuh kan. Ya pokoknya harus sabar sih. Sukses itu harus sabar intinya. Harus sabar. Jadi Bang Rafa nih, udah tahap di kuliah nih, udah wisuda, itu kemana lagi? Nah, di 2016 aku wisuda, itu aku dapat kerjaan itu setahun loh. Jadi 2016 aku tamat, di 2017 bulan November kalau nggak salah aku baru masuk ke salah satu bank kan. Oh, jadi pada saat udah tamat kuliah tuh, jadi pada saat lama ya? Oh udah tamat. Apa pas sudah tamat langsung atau gimana? Enggak. Ada prosesnya lagi? Ada panjang. Tapi pada saat wisuda tuh perasaan? Udah. Ya kita itu kan udah pendidikan udah selesai kan. Udah rasanya nggak sekolah lagi gitu. Ya udah. Pokoknya intinya gini. Kalau kita udah sarjana dan kita sudah udah wisuda dan kita udah mendapatkan predikat S1. Dibuka pintu di mana inilah dunia yang sebenarnya. Iya kan? Mau kerja di mana, kamu mau jadi apa ini, kayak gitu. Untuk kedepannya. Iya, untuk kedepannya. Jadi itu di sana baru dimulai petualangan yang sebenarnya kan di kehidupan itu. Jadi pada saat itu ya aku ya pernah udah lulus itu ngelamar ke kayak supermarket tapi di bagian gudangnya kayak gitu kan yang setara dengan S1 lah kan. Terus pernah ikut bank juga, bank lain. Itu gagal semua sih. Memang harus sabar sih melaluinya itu harus sabar. Step by step. Jadi pada saat udah kuliah gitu mau cari jenjang lagi kan harus sabar lagi. Jadi kalau kita sukses itu nggak bisa langsung balikkan telapak tangan, tapi butuh step by step untuk kita mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Jadi gimana pada saat udah cari gitu akhirnya kamu ya mungkin jodoh ya. Kembali lagi ke jodoh. Jadi udahlah ini yang terakhir. Kalau nggak masuk udahlah, gak usah lagi diharapin timbang. Alhamdulillah masuk. Ya alhamdulillah masuk. Jadi gimana sih kesana Bang Rafa masuk di salah satu perusahaan bank BUMN Indonesia kan? Iya. Alhamdulillah seneng ya. Tapi setelah kita masuk ya seneng tuh hilang. Karena banyak ya. Banyak targetnya luar biasa. Kalau nggak kecapai ya udah gitu kan. Tapi alhamdulillah kecapai. Udah tetap juga sih. Udah tetap ya, udah lama. Udah lama. Kinerjanya juga ditingkati biar lebih bagus lagi. Iya benar. Jadi guys, lagi agak ini ya. Buat Bang Rafa ini motivasi kita. Jadi pada saat kita mau sukses itu nggak butuh langsung ya Bang. Nggak bisa. Jadi step by step untuk menuju mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik gitu kan. Nah, dulu kan pernah katanya jual batagor, kan? jadi OB, jadi kan pengalaman kita yang lama untuk mencapai suatu kesuksesan. Memang kalau untuk sukses itu memang nggak butuh langsung ya Bang ya. Butuh step by step untuk maju. Gitu. Jadi asal kita selalu semangat untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dan ingat teman-teman, pengalaman itu adalah guru terbaik. Itu yang kalau kita udah banyak pengalaman, pasti ke depan kita bisa lebih baik lagi. Itu. Oke Bang, itu keberhasilan Abang nih. Ini kan kita mengangkat tema tentang kegagalan terbesar. Jadi bisa diceritakan buat Abang, mungkin kegagalannya di mana? Di pekerjaan apa di? Kalau di pekerjaan sih alhamdulillah belum di-cut orangnya. Masih jalan. Jalan. Mungkin belum gagal. Iya. Mungkin kegagalan Abang boleh di-share di sini. Kegagalan sih ini sih dari hubungannya. Percintaan. Iya. Oke, Bang. Jadi ya
ini aku mau buka-bukaan ya di sini. Mungkin di forum lain mungkin nggak pernah aku cerita sama orang kan. Cuman ya kejadian ini udah lama sih. Nggak apa-apa lah ya untuk teman-teman ya yang motivasi kan. Jadi jujur aku pernah gagal nikah loh. Wow. Gagal nikah. Udah lamaran, udah putus prewed dan ya gagal kayak gitu. Luar biasa ya. Iya. Itu hal yang sangat menyakitkan ya. Sedih sebenarnya. Misalkan kita kalau pada nikah kan udah banyak persiapan nih. Iya, uang udah banyak habis. Atau apa semuanya udah disiapin, tiba-tiba nggak jadi, itu rasanya sakitnya tuh. Cita-cita ya. Ya, jadi Pak Batara kenapa Bang bisa gagal ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya sih intinya tuh aku sama dia tuh kan apa yang kurang aku penuhin kayak gitu kan. Cuman yang aku kesel ya, kadang kesel. Jadi kayaknya ini sih mendua sebetulnya. Mungkin ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Berarti konteksnya kita ketemu guys. Iya. Kali itu ada orang ketiga. Jadi ya kita kan ngerasa kan nggak ada problem ya, nggak ada problem. Tapi ya setelah aku cari bukti, setelah aku tanya-tanya, kita kan mau nikah ini kan mau lama nih. Sama orang kan kita mau nikah tuh kan seumur hidup loh, kayak gitu. Iya, jadi aku nggak mau aku nggak mau kalau udah nikah nanti ya terjadi perceraian kan, aku nggak mau. Ternyata ya aku berdoa sama Allah kan, ya Allah kalau memang dia jodoh aku, tolong ya Allah dekatkan. Tapi kalau dia bukan jodoh aku, tolong ya Allah bukakanlah semua kan, bukakanlah semua apa yang sebenarnya kan. Dan alhamdulillah Allah dengar doa aku dan terjadi hal yang sangat menyakitkan ya. Dia kembali lagi kepada mantannya kayak gitu kan. Wah parah. Itu keluarga aku tuh gimana lo kayak gitu. Lo tuh harus tahu lo, keluarga kita udah ketemu kayak gitu kan. Udah ketemu, udah bahasa paling udah sedulur kan, udah nganggep dulur. Tapi karena keegoisan dia dan tidak bisa menahan, kan kalau nikah kan banyak tuh rintangan, mantan kembali lagi lah, ini cuman dia nggak bisa ya ujiannya tuh dia nggak bisa melalui kayak gitu. Tapi ya pada saat itu memang aku hancur ya. Itu ingat teman-teman, putus cinta pacaran sama berakhirnya menikah tuh beda loh sakitnya. Beda sakitnya, luar biasa ini. Aku tuh kadang tuh sedih kok nasib aku kayak gini kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan buat abang nih, kegagalan nikah itu kan terjatuh nih. Gimana sih abang buat bangkit lagi untuk jalan untuk sampai saat ini? Ya. Jadi jujur ya, lama banget proses aku mau move on ya. Lama banget gitu proses aku mau move on. Nah, jadi aku ingat pernah aku lihat YouTube, kalau kamu mau move on dari kegagalan nikah, kamu harus buat circle baru. Jangan pernah berada di zona yang sama. Ya, jadi kamu harus membuka lembaran baru, keluar kayak gitu, lihat dunia lagi gitu. Nah alhamdulillahnya saya ini ada temen kan yang buka kafe kan. Udahlah aku ke kafe temen, mungkin bisa hiburan kan, lihat orang bermusik. Alhamdulillah ketemu dulu tuh temen ya namanya ketemu, ternyata dia tuh ada komunitas musik ya. Nah jadi ya udah bro ikut lu gagal nikah ya, gue lihat di story lu ya. Ya gagal nikah, ya udah ikut komunitas gue aja lah. Ikut di sana kan banyak teman-teman, mungkin bisa menghibur lo kayak gitu kan. Dan pada saat itu pokoknya aku tuh pada saat itu ikut aja. Fine, ikut. Nah jadi rasa galau tuh masih ada. Nah di komunitas itu aku udah ikut. Nah pada saat itu tuh lagi ngumpul kayak gitu, kayak apa, makrab ya, bukan makrab sih ya, kayak kopi darat lah, ketemu teman-teman kopdar lah. Nah ternyata ya benar, apa, cinta tuh harus nyembunyiin cinta lagi kayak gitu kan. Nah ternyata aku tuh di sana tuh ketemu seseorang yang sebenarnya sih aku tuh biasa aja ngeliatnya, cuman kok aku tertarik ya. Nah cuman dalam hati aku nggak mau mulai lagi kan cinta. Ternyata cewek itu tertarik juga sama aku kayak gitu. Dan alhamdulillah kami menjalin cinta pada waktu itu kan. Jadi ngobati ya? Ya, bukan mencari obat sebenarnya. Cuman ya Allah udah mempersiapkan ini obat lu Rawa gitu kan. Ini obat kamu untuk
sembuh dari itu. Dan aku terima kasih banget ya sama disensor aja ya. Jadi ya dia udah ini ya, udah nyelamatin aku ya. Udah nyelamatin aku dari keterpurukan, udah semangatin aku udah resmi pacaran sama dia sebenarnya kan. Nah, jadi ya sangat tulus mencintai, nggak kayak mantan aku kemarin gagal nikah kan. Ada perbedaan yang sangat sangat signifikan. Ini memperhatiin aku, yang ini kan aku seneng banget. Dan ya itulah yang membuat aku bisa bangkit lagi kan dari keterpurukan. Iya, keterpurukan. Pokoknya intinya kayak ini. Pokoknya aku mendapatkan cinta yang luar biasa sama dia. Mendapatkan cinta yang luar biasa, dan aku berani ngomong aku bakal mencintainya sampai kapan. Penolong aku. Seperti malaikat ya, Bang. Seperti malaikat. Sampai kapan pun aku mencintai. Tipsnya mungkin buat Bang apa nih, tips bagaimana sih nyikapin kegagalan itu gitu ya. Boleh share. Pokoknya dalam hal apapun ya. Iya, dalam hal apapun ini kan ya. Hal nikah nih Ya. itu sangat paling menyakitkan. Tapi dalam hal apa aja gitu. Kalau kan banyak Bang kegagalan ini kan dalam kerja, karir atau apa gitu, percintaan, boleh. Abang ya keluarga juga. Kalau misalkan buat Abang tipsnya gitu. Kalau misalkan kita dapat problem tersebut, buat bangkit lagi ke depannya. Pokoknya kita hidup kan pasti melewati masa gagal, pasti gitu. Pokoknya kita harus mencoba terus, walaupun gagal itu nggak apa-apa. Itu tuh udah jadi tujuan kita berhasil kayak gitu kan. Gagal itu udah jalannya, ya udah coba terus kayak gitu kan. Cuman satu, apabila kita udah gagal jangan kita down. Bangkit lagi, semangat, harus semangat, jalanin lagi apa yang harus kita jalanin. Jangan terpuruk, kayak aku kan terpuruk, jangan. Hidup tuh panjang loh, waktu terus berjalan kayak gitu kan. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa di-share oleh Bang Rapa. Mungkin banyak sih yang pengen di-share, cuman kita durasi ya. Perbatasan waktu mungkin di podcast selanjutnya mungkin kita bisa lagi berkomunikasi. Oke, di tema kali ini juga podcast tentang kegagalan kita udah selesai, yang ketiga. Buat teman-teman jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan tetap pantengin terus channel penting nggak penting ini, BGP channel ini, karena makin banyak kejutan-kejutan yang akan kita tuangkan di sini ya Bang ya, proyek-proyek kedepannya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast yang keempat. Mungkin kita lanjut lagi podcast yang keempat. Ditunggu terus podcast kita, dan apabila kalian mau tanya atau mau sharing juga boleh di komen di bawah ini. Bisa ikut komen di bawah ini. Apa aja mungkin kalau bisa kita bisa kasih solusi, kita kasih solusi yang terbaik. Oke, buat teman-teman sekian. Saya Muhammad Fikar Medi, host di sini, dan Rafa, bintang tamu di sini. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.